Halo rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan bahas FR untuk Bahasa Indonesia. Kita akan bahas soal pertama. Soal 1, perhatikan kalimat berikut. 1. Baik pedagang maupun konsumen masih menunggu kepastian harga sehingga tidak terjadi transaksi jual beli. 2. Bukan harga sembako yang mengalami kenaikan harga, melainkan harga produk yang menggunakan bahan impor. Yang ketiga, sebagian pedagang tidak hanya menaikkan harga, tetapi menimbun sebagian barang dagangannya. Dan yang keempat, antara kemauan konsumen dengan kemauan pedagang terdapat perbedaan dalam penentuan kenaikan harga. Kata penghubung intra kalimat yang tidak tepat terdapat pada kalimat nomor. Kira-kira ada pada kalimat berapa ya kata penghubung intra kalimat yang tidak tepat? Mari kita cek pembahasannya. Pada kalimat pertama, kata penghubung intra kalimatnya itu adalah baik dan maupun. Pada kalimat kedua, bukan dan melainkan. Kalimat ketiga ada kata tidak dan tetapi, dan kalimat keempat antara, dan di sini ada dengan. Nah, di sini sudah disajikan pasangan yang salah dan pasangan yang benar. Tugas kita adalah cek kalimat 1 sampai 4 apakah berada di pasangan yang benar. Kalau kita perhatikan di sini kalimat pertama baik dan maupun. Artinya dia sudah ada di bagian pasangan yang benar. Kalimat nomor 1 dinyatakan benar. Nomor 2 bukan dan melainkan. Bukan dan melainkan sudah ada pada pasangan yang benar. Berarti kalimat nomor 2 sudah benar. Kalimat ketiga tidak tetapi, dan itu sudah ada juga pada pasangan yang benar. Yang terakhir, kalimat nomor 4 di sini antara dengan. Padahal di sini antara dan dengan itu masuk dalam pasangan yang salah. Sehingga kata penghubung intra kalimat yang tidak tepat terdapat pada kalimat 4. Atau jawabannya adalah D. Soal 2. Kalimat yang berupa simpulan dalam paragraf tersebut adalah nomor. Nah, untuk menentukan kalimat simpulan yang ada paragraf di atas, silahkan dibaca terlebih dahulu. Oke, setelah Anda baca, kira-kira mana yang termasuk dalam kalimat yang berupa simpulan? Apa sih ciri kalimat yang berupa simpulan? Biasanya kalimat yang berupa simpulan ditandai dengan kata jadi, sehingga, atau demikian. Kita cek pembahasannya. Apa itu pengembangan paragraf induktif? Pengembangan paragraf induktif merupakan pengembangan pada suatu paragraf yang mana kalimat-kalimat di awal atau kalimat-kalimat pertama, kedua, dan seterusnya itu merupakan kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan nantinya di akhir akan diberikan sebuah simpulan berupa kalimat yang sifatnya umum. Ini selaras dengan pertanyaan pada nomor 2 tadi atau soal kedua tadi yang menanyakan simpulan. Jadi simpulan itu biasanya termasuk dalam paragraf yang induktif sifatnya. Dan itu tadi kata kuncinya ada kata jadi, ada kata demikian, dan ada kata sehingga. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 itu adalah delta. Karena kita mungkin bisa kembali lagi ke soal yang nomor 2. Delta untuk kalimat kelima di sini ada kata jadi, ya. Kata jadi di sini memberikan sebuah isyarat bahwa kalimat kelima merupakan simpulan dari paragraf induktif. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 3. Bilangan yang dituliskan secara tepat terdapat pada kalimat titik. Kira-kira yang mana penulisan bilangan yang tepat pada pilihan jawaban? Apakah A. Tanoto Foundation menyerahkan bantuan beasiswa untuk 3? Di sini 3-nya ditulis menggunakan angka, ya. Di sini 100 juta. Di sini ada ke-12 ditulis rangkai. Di sini ada ke-5. Di sini ada 3 ya ditulis dengan angka. Kira-kira yang mana jawaban yang sudah tepat?
Jawaban yang tepat itu adalah B, yaitu krisis ekonomi pada periode yang lalu setidaknya menyebabkan 100 juta penduduk dunia mengalami kemiskinan. Apabila kita lihat alasannya, seharusnya pilihan A itu ditulis 3 tahun. Prinsipnya, dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata bilangan yang terdiri 1 sampai 2 kata dia harus ditulis menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Kata 3 di sini atau angka 3 ditulis dengan angka, seharusnya menggunakan huruf. Dan opsi C di sini bab ke-12, seharusnya ke-12 tidak ditulis rangkai atau dipisahkan dengan spasi. Bisa jadi juga karena 12 bisa ditulis ke strip 12 menggunakan angka. Opsi D di sini ada seharusnya ke-6 atau pertemuan bilateral melambangkan 6 dengan Romawi. Di sini ke diikuti oleh angka Romawi. Seharusnya penulisan ke di sini diikuti oleh angka. Angka 3 di sini seharusnya ditulis 3 menggunakan huruf, tidak menggunakan angka. Menurut Bu Ebi, seperti pada teori sebelumnya disampaikan bahwa untuk angka yang terdiri atas 1 sampai 2 kata dalam penyebutannya harus ditulis menggunakan huruf. Di sini salah karena menggunakan angka. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah beta. Soal keempat. Penulisan gelar akademik yang mengikuti Bu Ebi adalah, perhatikan baik-baik opsi A, B, C, D, dan E. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan, misalkan SH di sini diikuti titik, S titik, H titik, sedangkan SS tidak ya, MA-nya juga tidak. Kalau kita lihat lagi di sini koma, di sini tidak koma, di sini koma. Kira-kira manakah yang benar? Ini terkait dengan Bu Ebi yang berkaitan dengan penggunaan tanda titik dan tanda koma. Jawaban yang tepat atas soal nomor 4 adalah C. Mengapa demikian? Doktor di sini huruf R pada doktor atau DR ini yang kapital semua seharusnya ditulis menggunakan R kecil ya, atau R non kapital. MA harusnya dipisahkan dengan titik. Ini selaras dengan penggunaan tanda titik sesuai dengan Bu Ebi. Dr. Anda Wayan Sartini seharusnya diikuti oleh koma setelah kata Sartini dan sebelum gelar akademik. Sini seharusnya ada komanya. Muhammad Jalal, SS. Untuk memisahkan gelar akademik seharusnya dipisahkan oleh tanda titik. Puji K titik. Meskipun K ini singkatan, tetap harus diikuti oleh koma. Ya, setelah itu baru ditulis gelar akademik. Itu tadi FR untuk bahasa Indonesia.